Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milik-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar. Semua untuk kepentingan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hidupku ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk hadir di hadirat Tuhan, memasuki altarnya yang Maha Kudus, untuk menaikkan ucapan syukur, penyembahan atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan tak bercela di hadapan-Mu, Allah kami yang hidup. Mari Bapa, bawa kami mendekat ke hadapan-Mu untuk dapat menikmati
bagi kami. Kehadiran Tuhan memimpin kami di dalam kebenaran-Mu selamanya. Berjalan dalam pengiringan-Mu, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang Tuhan,
percaya mari katakan amin. Ada sukacita amin? Mari Bapak Ibu yang terkasih bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita puji nama Tuhan. Kita tinggikan keagungannya yang ajaib. Yang Allah yang penuh kemuliaan, kuat kuasa. Allah yang hidup. Allah yang layak dipuji. Kebaikan Tuhan kita ada di sini, amin. Tak terbayang kebesaran Tuhan, ajaib sungguh, tidak terpikirkan oleh pikiran manusia, tak terbanding kekuatan yang Allah. Senang jiwa dan pengharapan telah ku
terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Bapa, ini kami. Ajar kami untuk tetap setia ikut jejak, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang melalui kebenaran firman yang menjadi pelita bagi hidup kami. Mari Bapa, sampai Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami setia, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah, oleh karena firman-Mu yang hidup di dalam hati kami, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami percaya walaupun kami merasa sendiri terkadang, ya Bapa, sangat sukar mengikuti jalan, tapi kami siap sampai seumur hidup kami untuk tetap menjalankan titah, masuk di dalam pelayanan, menyelamatkan jiwa-jiwa, bersama-sama menuju ke dalam kemuliaan Bapa di sorga. Kita naikkan pujian ini bersama-sama.
yang adalah anak-Mu yang tunggal telah menjadi teladan bagi kami. Kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus adalah pribadi yang kami teladani, pribadi yang sempurna. Selama kami menumpang di bumi ini Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mencapai apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mengerjakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami, menjadi sempurna seperti Bapa dan hidup serupa dengan Yesus. Sekalipun Bapa kami harus memikul salib kami, penderitaan yang kami alami hari demi hari, namun kami percaya Tuhan Bapa kami di surga Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Roh Kudus selalu ada dan memberikan penghiburan kepada setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Kembali kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, ku mohon berkati hamba-Mu ini. Pakailah, berilah hikmat daripada-Mu. Firman-Mu disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita boleh ada pada minggu pertama pada bulan September. Dan Bapak Ibu, betapa cepatnya waktu berlalu, ya. Tidak terasa bahwa 2021 kembali akan segera berakhir dan kita akan menyambut tahun 2022. Tidak terasa bahwa bulan ini sudah September, ya, sebentar lagi Desember, di mana bulan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang Kristen untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau di Manado ini September ini daerah-daerah Kristen yang merayakan Natal pasti sudah bau kue Natal, ya. Sudah bunyi lagu-lagu Natal, baik di mobil bus, di mobil angkot, di rumah-rumah itu sudah bunyi, saudara. Selamat hari Natal, ya. Selamat menyambut Natal. Jadi September, November, Desember, ya, Oktober. September, Oktober, November, Desember itu sudah persiapan Natal. Bahkan orang-orang yang memiliki tradisi yang kuat, mereka sudah mulai mengganti sofa yang baru, ya. Mereka mempunyai tradisi kuat untuk menyambut Natal. Itu sudah mulai ngecat rumahnya, ya. Mereka sudah mulai cat yang bagus. Mereka mulai bersihkan rumah, perabot-perabot yang jelek sudah mulai diganti. Mereka kadang ikut apa itu namanya, arisan begitu, ya. Atau mereka menabung di toko kue. Mereka mulai ikut arisan untuk ganti sofa. Itu di kota kami itu begitu, ya. Mereka mulai menabung, mulai siap-siap ambil tabungan di tempat pemotongan daging, sehingga ketika hari Natal pesta mereka. Waduh, datang nanti minuman, ya, minuman banyak datang, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Kalau di Batam kan dia kurang, ya, paling itu soya, ya begitu. Kalau di Manado itu selalu ada itu namanya Coca-Cola, Fanta, Sprite. Itu ada selalu, dan itu minuman tradisi untuk perayaan Natal. Dan kue itu sudah banyak, ya, sudah mulai ada jual. Itu terjadi di kota-kota yang tradisinya sangat kuat untuk menyambut perayaan Natal. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan itu baik. Tapi yang paling lebih baik adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan dengan persiapan kecantikan manusia batinia. Ya, semuanya itu hanyalah tradisi dan itu semua pun akan berlalu. Betul? Ya, tidak kekal. Ada Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya masih menyambut tentang karakter. Saudaraku, karakter ilahi itu menimbulkan dampak atau pengaruh besar. Amin. Menimbulkan dampak atau pengaruh besar. Bicara karakter ilahi harus dilahirkan oleh setiap orang percaya. Saudara menerima keselamatan, ya, dikerjakan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma untuk kita semua di kayu salib.
Ia menebus dosa umat manusia. Tetapi saudara, karakter adalah tugas kita untuk mengubahnya. Saudara, kita punya tugas mengerjakan keselamatan. Salah satunya adalah mengubah karakter dosa, karakter atau kodrat dosa, memiliki kodrat ilahi atau karakter Kristus. Amin. Nah, saudaraku, ini saudara tidak mudah. Ini perjuangan yang besar bagi setiap orang percaya. Karena saudara, kita manusia ini sudah pada dasarnya memiliki kodrat dosa, ya, dari gaya hidup nenek moyang kita, saudara, ya, yang telah jatuh di dalam dosa. Semua manusia telah berdosa, ya. Nah, Bapak Ibu, kita menerima keselamatan berarti kita menerima tugas untuk mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Bapa yang di surga. Nah, kita punya tanggung jawab yang berat, saudara, yaitu kita harus memelihara iman kita. Kita harus bisa mencapai garis finish itu. Kita harus memperjuangkan keselamatan itu, mempertahankannya, mengerjakannya sampai akhir hidup kita. Nah, tentunya untuk mengerjakan keselamatan itu, saudara, salib akan kita pikul. Ya, tadi pujian dikatakan orang tidak bisa mengerti penderitaan yang kita alami. Apa, saudara, salib yang kita pikul dalam mengiring Tuhan. Bayangkan, saudara, untuk melahirkan karakter ilahi, kita harus menanggalkan karakter-karakter yang berdosa ini, saudara, ya, kebiasaan kodrat dosa harus kita tanggalkan, sehingga kita bisa mengenakan kodrat ilahi, mengenakan karakter Kristus, saudaraku. Nah, untuk mengalami ini tentunya mengalami proses yang akan masuk pada proses yang mengalami penderitaan. Ya, contohnya, saudara, orangnya mudah emosi. Ketika saudara mau menanggalkan sifat emosi itu, dan saudara harus mengenakan karakter ilahi, menjadi manusia yang sabar, panjang sabar, maka Anda menyakiti daging, Anda akan terluka. Jadi kalau saudara nggak siap terluka, saudara nggak bisa diubahkan. Tapi Yesus akan menyembuhkan saudara. Amin. Bapa akan menyembuhkan. Dia yang melukai, Dia juga akan menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karakter ini menimbulkan dampak atau pengaruh besar sebagai orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, Anda akan menimbulkan dampak atau pengaruh besar. Tidak perlu saudara berkhotbah atau berbicara seperti saya, tapi dengan gaya hidupmu saja engkau bisa mengubah orang lain. Kan dikatakan karakter yang buruk merusak kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara punya karakter yang baik, maka orang yang bergaul denganmu lama-lama jadi baik. Tapi kalau saudara karakternya rusak, buruk, orang yang baik kalau hari-hari bergaul dengan Anda bisa jadi buruk. Maka saudaraku, tadi dikatakan bahwa kita punya tugas dari Bapa, mengubah orang lain, menghadang mereka untuk masuk pada hukuman kekal dengan gaya hidup Yesus. Ada orang berkata, susah ibu, susah. Ya susah karena engkau tidak punya hati yang lembut untuk diubahkan. Keras kepala, tegar tengkuk, sombong, angkuh. Ini manusia yang susah diubahkan. Merasa diri benar terus, nggak pernah salah. Saya kasih tahu, semakin Anda merasa benar, Anda semakin salah. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada masalah setiap hari? Kenapa ada penderitaan setiap hari? Kok nggak senang-senang ini hidup? Harusnya kita peka, apa yang sementara Allah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Apa yang perlu diubah? Kapan saya senang? Ya nggak akan pernah senang, saudara, selama hidupmu tidak mau diubahkan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kemerdekaan itu, kebenaran itu memerdekakan kita. Tapi kenapa nggak mau diubah? Akhirnya saudara terus menderita. Menderita oleh karena perbuatan benar berbahagia. Tapi kalau menderita karena saudara punya karakter buruk, tidak mau diubahkan, apa yang saudara mau bahagiakan di dalamnya? Yesus nggak bekerja bagi orang yang tidak mau diubahkan. Tuhan, aku rela mengosongkan. Harus kita rela meresponi kebenaran firman Tuhan.
Apa mesti perlu dipaksa baru kita berubah? Apa mesti dipaksa, saudara? Saudara tahu nggak, bejana yang dibentuk oleh sang pencunang itu tergantung tanahnya, betul? Tanah, kalau tanah liat sudah mengeras, bisa nggak dibentuk? Tak bisa. Puji Tuhan kalau saudara punya tanah hati masih lembut, masih bisa dibentuk. Tapi kalau sudah mulai mengeras, sakit loh dibentuk. Nah, kita ini udah masuk pada tahap yang sakit tuh dibentuk karena mulai tuwir. Tahu tuwir? Mulai sudah umur tua tapi sifat kanak-kanak. Udah mulai mengeras hatinya. Nah, untuk dibengkokkan tuh sakit. Anak-anak kalau dibentuk belum terlalu sakit, saudara. Mereka masih elastis. Tapi kalau sudah seperti kita ini belum berubah, sakit, saudara. Nah, ini perlu perjuangan. Kita yang sudah tuir ini, yang sudah setengah abad, kita harus berjuang lebih sungguh-sungguh. Amin. Bukan berarti anak-anak yang masih muda nggak perlu berjuang. Justru kesempatan Anda berjuang sekarang, supaya jangan sakit nanti lebih sakit dibentuk. Sekarang ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda remaja, saudara masih sangat muda sebenarnya, ya kan masih muda. Berarti kalau kayak pohon muda, kayak saudara kalau ambil sayur, kalau sudah agak tua kan lama rebusnya supaya lembut. Tapi kalau sayurnya muda, kita rebusnya nggak lama, betul? Langsung bisa kita makan. Nah, kalian yang masih muda masih gampang dibentuk. Nah, jangan sia-siakan waktu masa mudamu. Berjuang sungguh-sungguh. Amin. Ya, kan ada lagu itu saya selalu nyanyi, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Ya, masa muda itu masa yang paling indah untuk kau memulai dengan Tuhan. Itu pun sudah sakit rasanya untuk diubah, betul? Dididik sudah sakit. Apalagi yang sudah tua-tua ini yang tidak mau berubah. Anda akan mengalami namanya sakit sekali. Tapi pilihannya cuma satu, kalau mau bersama Bapa di surga harus berubah. Sudahlah, kalau sakit Bu Pendeta saya nggak mau berubah, Anda tidak akan bersama Bapa dalam kerajaannya. Mau bersama Bapa, amin. Kita nyanyi lagu Ku rindu Kau Tuhan, ya, yang bertemu muka dengan muka. Saudara selalu menyanyikan lagu ingin bertemu Bapa, tapi kalau nggak mau diubahkan, mimpi saudara bertemu Bapa. Mimpi, saudara harus bangun dari mimpi itu, bahwa harus jadi kenyataan Anda mau berubah ketemu Bapa. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh, kalau orang yang mau nyanyi sampai nangis-nangis itu, hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana, di kota mulia Yerusalem, langit baru, bumi baru. Tapi setiap hari nggak mau dididik Tuhan. Bagaimana saudara mau bertemu Bapa? Nah, ini kekeliruan yang terjadi kepada banyak orang Kristen. Asal percaya Yesus selamat. Nah, selamat itu apa cuma sekedar masuk surga, bebas dari neraka? Saudara, keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu keselamatan. Bukan sekali selamat tetap selamat. Keselamatan yang Allah kerjakan lewat anaknya Yesus Kristus untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, sempurna seperti Bapa, serupa dengan hidupnya Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara diselamatkan, tunjukkan hidup orang yang diselamatkan. Amin. Tidak kurang ajar. Saudara, berkali-kali hidup kita tuh ditempa supaya melahirkan karakter ilahi. Ditempa, belum jadi ditempa lagi. Sedangkan bejana saudara kalau sudah jadi akan dilihat oleh sang pencunang yang membentuknya. Apakah bejananya sudah sempurna atau belum? Kalau dia lihat masih ada benjolan, dihancurkan lagi, saudara. Sakit, saudara. Betul?
banting sana, dibanting sini, lempar sana, lempar sini, sampai akhirnya saudara, Anda bermental Kristus. Wah, luar biasa Bapak. Orang Kristen yang berkarakter ilahi akan memancarkan hidup Yesus, yang akan menuntun orang lain kepada pertobatan, iman kepada Yesus Kristus. Saudara, tugas kita bukan hanya menyelamatkan orang lewat perkataan. Tugas kita bukan hanya menyelamatkan orang lewat doa saja, tetapi tugas kita untuk menyelamatkan orang lain lewat karakter kita. Bukan cuma ngomong-ngomong doang. Kalau ngomong mah enak, betul? Kalau ngomong enak, ku mau cinta Yesus selamanya, enak saudara. Nggak perlu sesuatu yang berdarah-darah untuk mencintai dia kalau cuma lewat perkataan. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergesekan, apakah engkau tetap cinta Yesus? Ini harus dibuktikan. Iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Bapak Ibu, menyelamatkan orang lain saudara, menuntun orang lain tidak hanya lewat doa saja, tidak hanya lewat berbicara firman Tuhan, tapi saudara, yang paling penting adalah karaktermu harus menyelamatkan mereka. Karena karaktermu akan berbicara siapa engkau. Biarpun kau berpuasa 40 hari, biarpun engkau baca Alkitab berkali-kali, tapi kalau engkau tidak wujudkan hidup Yesus dalam kehidupanmu, maka tidak akan ada manfaatnya. Saudara lihat sakit, terus saudara lihat obat. Obat itu bagus ya, bagus, tapi enggak saudara minum, bisa enggak punya dampak? Minumlah, iya mau minum sih, bagus ya. Tapi kita enggak mau minum. Saudara, firman Tuhan harus kita makan, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter saudara ilahi harus lebih kuat berbicara dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kalau enggak saudara, tong kosong bunyi nyaringnya. Anda berbicara kasih, tapi Anda tidak mengasihi. Anda berbicara tentang kebaikan, tapi Anda tidak pernah berbuat baik. Tong kosong bunyi nyaringnya. Kita harus berjuang memiliki karakter ilahi. Amin. Karakter Kristus. Orang percaya harus dibentuk Tuhan sedemikian rupa dengan berbagai proses yang seringkali tidak akan nyaman. Namanya proses tidak nyaman bagi daging kita. Gak ada proses yang enak. Amin. Saudara mau cari proses yang enak? Saya pikir gak ada, saudara. Dan hidup tidak menjadi nyaman karena proses tersebut. Allah sebagai Bapa pasti memelihara kehidupan jasmani anak-anaknya dengan sempurna, pasti. Bapa tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Bapa kita baik, amin. Dia akan memelihara kehidupan jasmanimu dengan sempurna. Namun Bapa lebih mengutamakan pemeliharaan rohani. Buat apa engkau memiliki seluruh dunia kalau engkau kehilangan nyawamu? Itu kata Tuhan. Bapa memelihara kehidupan jasmanimu sempurna. Amin. Tapi lebih penting bagi Allah bila ia memelihara kerohanianmu. Lebih penting bagi Allah mengutamakan pemeliharaan rohani. Kedewasaan iman orang percaya mengambil bagian dalam kekudusannya. Itu penting sekali bagi Allah. Jadi saudara, karena itu penting, sedetil mungkin Allah mendandani saudara. Amin. Sedetil mungkin Allah perhatikan saudara. Gitu. Satu kali saudara ya terjadi di gereja, saya nggak sadar, jujur. Saya nggak sadar kalau saya terlalu memperhatikan satu orang ini lebih dari yang lain. Nggak sadar saya. Dia datang terlambat, saya tegur. Ya, dia buat salah sedikit, saya tegur. Dikit-dikit dia. Saya tanpa sadar, suatu kali dia tegur saya. Ibu Gembala, boleh nggak saya ngomong? Perasaan orang lain sering terlambat, ibu nggak pernah tegur. Perasaan orang lain nggak benar, ibu nggak pernah tegur. Kok saya terus yang ibu soroti? Apa ibu sentimental nggak sama saya? Ibu sentimen nggak sama saya?
Loh, saya kaget juga ya. Kok saya terus yang ibu koreksi, komplain, ibu tegur, kok nggak yang lain? Perasaan baju saya salah sedikit ibu tegur, saya pakai sepatu salah sedikit ibu tegur. Kenapa ibu nggak tegur yang lain? Kok saya terus? Ibu nggak suka ya sama saya? Penilaian itu yang datang sama saya. Tapi jujur saya kasih tahu, karena saking saya sayang sama orang ini, maka saya perhatikan sebegitu rupa. Saya juga baru sadar, karena kalau saya terlalu menspesialkan dia, tetapi penilaian dia saya tidak suka. Bahkan Bapak Ibu, dia nggak datang nongol di gereja aja berpengaruh sama saya. Lain nggak datang nggak terlalu berpengaruh. Saya nggak datang kemarin, ibu nggak nanya. Tapi ibu itu nggak datang aja, mami sudah nanya. Waktu saya dibilang bahwa saya kurang, saya tidak suka karena selalu memperhatikan dia. Padahal saudara berbeda dengan apa yang di hati saya. Karena saya takut dia jelek di mata orang. Karena saya terlalu sayang sama dia. Saya mau pakai dia. Saya mau taruh dia di tempat yang saya sudah doakan. Maka saya selalu tegur dia supaya dia bisa dilihat orang lain berbeda. Tapi ternyata saya dianggap sentimental. Baru gak datang aja udah dinanyain, sudah begini dan sudah begitu. Nah saudara, Allah memperhatikan orang yang dikasihinya. Amin. Saudara, orang yang dikasihi Tuhan enggak? Kalau Allah mengasihi kita, sekecil apapun Allah perhatikan kita, saudara. Jangan berpikir bahwa Allah hanya memperhatikan kebutuhan jasmani anak-anaknya, itu sudah pasti. Tetapi bicara tentang mendandani karaktermu, mendandani manusia batiniamu, itu paling penting bagi Allah. Jadi sedikit pun saudara diperhatikan oleh Allah. Makanya kalau diperhatikan Allah, dikit-dikit ada masalah. Masalahnya untuk kebaikan. Sudah mulai salah jalan. Anak kita salah sedikit, kalau kita sayang kita marah. Kalau perlu kita pukul supaya dia jangan salah jalan. Ya. Saya juga pernah dikomplain anak saya begitu. Kenapa sedikit-sedikit mami marah? Padahal kalau mau dibandingkan begini-begini, aku udah baik. Kenapa dikit-dikit mami marah? Karena saya sangat sayang anak saya takut dia celaka. Saya mau dia berguna di masa depannya. Amin. Itu Bapak itu begitu sama kita. Maka saudara, Bapak akan berurusan dengan kita untuk masalah karakter kita. Amin. Saudara mau diubahkan? Mau, saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana hati saya dari kesombongan, dari ingin dihormati, dari ingin dihargai, dari sakit hati dan lain sebagainya. Saudara, kita harus berbenah dari sekarang. Ibrani 12 ayat 5 sampai 9 dikatakan bahwa ia adalah bapa yang mendidik anak-anaknya. Tolong dibaca Ibrani 12 ayat 5 sampai 9 dengan suara yang kedengaran. Ada satu orang? Ibrani 12 ayat 5 sampai 9 demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila Allah mengingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, jelas ya firmannya. Jelas kan? Kalau saudara diajar, dididik, disesat, saudara sebagai apa? Anak. Kalau saudara gak dididik, saudara gak diproses, saudara bukan anak. Anak gampangan. Maka saudaraku, dikasih Tuhan, kita harus menerima semua proses pembentukan Allah dengan sukacita. Amin. Mau belajar? Belajar. Jangan dikit-dikit ditegur ngambek, dikit-dikit tegur marah. Beberapa kali pengajaran saya dengar tentang respon ketika ditegur. Bagaimana respon kita ketika ditegur?
Kita bicara tentang ketaatan. Saudara, kalau ikuti pengajaran dengan serius sangat bagus, saudara. Saudara akan mengerti lebih kuat lagi. Ibadah raya, terus saudara masuk lagi pada pengajaran, itu jadi kuat. Dikatakan bahwa ia adalah bapa yang mendidik anak-anaknya. Kalau bapa sayang anaknya, dia didik. Dan kita percaya firman Tuhan Alkitab berkata bahwa kita adalah orang yang disayang Tuhan. Berarti kalau disayang Tuhan, relakan dirimu untuk dididik oleh Tuhan. Amin. Relakan dirimu untuk dibentuk oleh Bapa agar supaya kau sempurna di mata Bapa. Masa saudara punya anak terus saudara maunya anaknya itu malas? Anaknya malas, siapa yang bapak ibu mau anaknya malas? Angkat tangan. Tentu saudara akan didik dia, ajar dia supaya rajin, betul? Siapa yang bapak ibu ingin anaknya hari-hari berantem sama orang lain? Hari-hari di rumah berantem, siapa yang mau anaknya begitu? Pasti kita tidak mau. Kita mau anaknya suka bawa damai. Bapak pun mau begitu. Bapak mau lihat anak-anaknya suka berdamai dengan orang lain. Dia mau lihat anak-anaknya pendamai, tidak suka ribut. Dia mau lihat anak-anaknya itu gak iri hati, kasih lebih yang satu iri, diperhatikan yang lain lebih marah. Bapak gak suka yang ribut-ribut seperti itu. Bapak mau kita anak-anaknya baik-baik semuanya. Dan tentunya gak mudah. Maka kita harus relakan hati untuk diproses. Semakin indah di mata Tuhan. Di mata manusia aja kita mau kelihatan indah, betul? Mau kelihatan baik, kelihatan cantik. Bagaimana dengan Bapa? Adakah kita berurusan tentang masalah kecantikan rohani di hadapan Bapa? Atau kita maunya berurusan dengan Bapa tuh duit aja? Bapak, aku datang kepadamu, aku berdoa, Bapak, saya punya beras tinggal 1 kilo. Saya berdoa mohon Tuhan berkatilah supaya kiranya besok menjadi 1 karung. Apa begitu? Bapak, aku datang kepadamu, saya mau berdoa ya Bapak, lipstik saya, bedak saya sudah mulai habis. Bapak kiranya berkati supaya besok beli baru. Apakah urusan kita hanya seperti itu, saudara? Pernahkah saudara berperkara dengan Bapa di surga, masalah karakter dan kehidupan itu diubahkan? Bapak, aku datang di hadapanmu Bapak. Bapak, aku gagal lagi untuk memperbaiki karakter saya. Bapak, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Aku mohon berikan aku kesempatan untuk berubah. Bapak, aku ternyata gagal lagi. Ketika suami saya marah-marah, saya balas dengan caci maki. Saya gagal untuk berdiam diri ya Bapak. Aku mohon padamu Bapak, beri aku kesempatan untuk berubah. Beri kesempatan aku untuk mempercantik manusia batinia saya. Ada enggak saudara berurusan dengan Bapak begitu? Atau enggak karena merasa diri benar? Halo? Kalau rasa diri benar ya pasti enggak. Bapak, aku datang di hadapanmu. Aku telah memberi kepada orang-orang miskin. Aku telah memberi persepuluhan di gereja. Bapak, aku tidak mencuri milikmu. Bapak, aku telah mengasihi orang yang apakah seperti itu, saudara? Kalau saudara tidak merasa lagi diri saudara salah, saudara pasti tidak akan berperkara. Tapi saya masih krisis jujur sampai hari ini. Sehingga setiap kali datang kepada Bapa, aku selalu mohon ampun atas setiap kegagalan saya belum seperti yang Bapa inginkan. Saya merasa krisis setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat 11 dalam Ibrani 12 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Dikatakan firman Tuhan, memang ganjaran ketika datang kepada kita tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian saudara akan damai oleh perbuatan saudara. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Saya bisa katakan saudara yang gak pernah mengalami damai karena Anda tidak mau hidup rendah hati untuk diubahkan. Saudara, saya tanya, orang sombong pernah gak damai?
Saya pernah sombong dan hari ini pun kadang sombong terselubung. Nggak damai. Orang yang sombong damai nggak? Enggak. Karena orang sombong selalu ingin dihormati. Orang yang sombong selalu ingin dihargai. Maka nggak tenang hidupnya. Walaupun dia berbuat baik, tapi karena ia sombong, perbuatan baiknya ingin diketahui semua orang, perbuatan baiknya dia ingin dihargai, maka dia nggak akan damai. Kemarin aku tolong dia, kok nggak ada, dia bilang terima kasih, kurang ajar banget sih ini orang. Damai nggak? Enggak. Nanti kita mikir terus. Kemarin perasaan aku tolong dia, kok dia lewat datang kok cuek-cuek sama saya. Karena ingin dihormati, benar nggak? Misalnya setidaknya saudara, Bapak Gembala berbuat baik ya. Tiba-tiba saya datang, saya mau Pak Gembala, hei shalom, Pak shalom, ya. Tapi kok ini shalom duduk. Kan aku kan ingin berbuat baik supaya nanti kalau ketemu Pak Gembala tuh dia senyumnya tuh manis banget. Kok nggak senyumnya manis sih? Ya kok nggak dihormati, nggak dihargai? Apa yang kita cari saudara? Orang-orang sombong begini nggak tenang hidupnya, betul? Wah saudara, membangun karakter saudara adalah perintah Allah. Firman Tuhan katakan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Amin. Kalau orang dunia jahat, anak Tuhan harus baik. Berubah saudara. Tuhan mau kita memiliki karakter seperti dia. Seperti Yesus. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Kita mau seperti siapa? Seperti Yesus. Jangan seperti pendeta saudara ini. Dia belum seperti Yesus. Kadangkala masih bisa marah kalau tidak dihargai, lagi berjuang untuk dimatikan. Harus seperti Yesus. Dan kemudian pada akhirnya saya juga bisa berkata, kamu harus seperti saya. Betul? Aduh Ibu Gembala, saya susah mengampuni orang yang menyakiti saya. Berkali-kali saya disakiti. Kemudian saya bisa bilang begini, Mak Kris belajar seperti saya. Kamu ikut saya berapa lama? Dan kamu tahu berapa banyak orang yang menyakiti saya. Dan saya tetap mengasihi mereka. Belajar seperti saya. Saudara berani nanti seperti itu, amin? Iya. Ketika saudara diubahkan, dibentuk menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki, ketika engkau layani orang, engkau berani berkata demikian. Ketika engkau memiliki karakter Kristus, amin. Misalnya orang curhat sama Pak Frankie, Bang, saya rasanya nggak terima perbuatan adil ini. Saya sudah berusaha rajin, saya berusaha melakukan yang terbaik, tapi tetap aja pemimpin kita tuh nggak adil. Waktu saudara Pak Frankie misalnya berhasil menerima ketidakadilan itu dengan sukacita, belajar berhati besar, kemudian Bapak bisa berkata kepada teman yang curhat itu, betul? Bang, belajar seperti saya. Saya pada waktu itu kerja demikian. Saya sudah capek gak dihargai. Saya sudah berusaha rajin tidak dihargai. Malah orang lain yang dianggap daripada saya. Tapi saya tetap sabar. Saya tetap tunduk pada pemimpin saya. Saya tetap mengasihi pemimpin saya. Saya tetap berdoa untuk pemimpin saya. Dan akhirnya pemimpin saya bisa melihat saya. Saya percaya suatu kelak pun kamu demikian. Tapi kalau saudara tidak memiliki karakter ilahi, apa yang akan saudara katakan kepada orang lain? Apa yang bisa saudara bangun orang lain? Apa yang akan lakukan untuk menghadang jiwanya menuju kebinasaan? Sedangkan kau pun tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa memberi makan mereka dengan kebenaran firman Tuhan karena engkau tidak tahu apa-apa. Saudara mau menyelamatkan keluargamu, amin? Maka bertahanlah dengan salib yang kau pikul. Ubahlah karaktermu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah menjadi pribadi-pribadi yang unggul di hadapan Allah. Amin. Sehingga orang akan berkata, enak sekali bergaul dengan si ibu itu. Ketika saya marah, dia selalu memberikan saya kata-kata firman untuk bisa saya sabar. Enak sekali berteman dengan ibu itu, gak pelit. Ketika dia ada duit, dia mau berbagi. Ketika saya
sekali dan nyaman, damai berbicara dengan ibu itu. Dan tentunya melahirkan pribadi unggul ini proses yang besar. Amin. Relakan hatimu saudara untuk dibentuk, karena kita akan dipakai Bapa untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Dia, menghasilkan buah, bertumbuh dewasa dan berkarakter ilahi. Seorang anak yang mengikuti kebiasaan bapaknya. Amin. Saudara, kita harus mengikuti kebiasaan bapak kita. Bapak kita baik, anak-anaknya juga harus baik. Amin. Kalau bapaknya suka membawa damai, anak-anaknya juga harus suka membawa damai. Jangan seperti yang saya katakan tadi, saudara suka menyalakan api. Ya, waktu saya pernah ngomong bahwa ketika orang marah kita tambah-tambah supaya dia marah. Jangan. Kalau kita kenal saudara, ya ini orang ini mudah emosi. Ketika dia dengar sesuatu, kalau kita tambahin, bisa-bisa api yang sudah mulai redup bisa terbakar lagi, menyala besar lagi. Tahu nggak, dia kasih tahu saya, katanya kamu orangnya seperti ini. Kalau saudara suka membawa dan senang, enggak lah, enggak seperti itu. Sebenarnya dia salah saja, komunikasi saja. Kita berusaha untuk mendamaikan orang lain. Jangan suka bikin berantem. Bapak Ibu, membangun karakter itu bukan tanggung jawab Roh Kudus. Siapa yang merasa membangun karakter itu tanggung jawab Roh Kudus? Angkat tangan. Membangun karakter bukan tanggung jawab Roh Kudus dan bukan sesuatu yang dilahirkan dari luar, tapi dari dalam. Kita yang bertanggung jawab mengubah karakter, bukan orang lain, saudara. Bukan pendeta, saudara. Saudara bertanggung jawab mengubah karakter. Sekarang pertanyaannya, di mana peranan Roh Kudus? Peranan Roh Kudus menunjuk kepada kita kehendak Bapa, apa yang baik dan yang sempurna berkenan kepada Allah. Peranan Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Amin. Roh Kudus memberi kekuatan bagi saudara yang mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya sudah, ya. Contoh saudara, waktu kita hamil, ya, hal yang nyata yang bisa dimengerti. Ketika misalnya, ya saya siapa ya, yang mau pengen hamil siapa sini? Misalnya, Mak Niki mau hamil kan? Waktu hamil Mama Niki misalnya, dia udah sakit sekali ya, aduh mau melahirkan. Saya nggak mungkin bilang, udahlah pindahkan anaknya, nanti saya yang melahirkan. Dia kesakitan, saya hanya bisa memberi kekuatan. Orang prosesnya dia yang alami. Kita nggak bisa bilang udah supaya kamu hilang penderitaanmu, bunuh bayinya. Enggak. Waktu saudara menemani orang yang sakit bersalin, kita hanya bisa memberi kekuatan. Ayo Mama Niki, bertahan Bu, bertahan. Ayo sebentar lagi keluar anaknya. Aduh sakit ya. Aduh sakit, aduh panas, aduh gelisah dia. Ayo Bu, kuat, Ibu pasti bisa. Anak pertama, kedua, ketiga bisa, pasti anak keempat bisa. Gitu, betul nggak? Aduh rasanya mau mati, nggak, Ibu nggak akan mati. Ibu harus kuat. Ibu akan melihat bayi yang mungil yang lahir yang gantengnya seperti saya, seperti suami. Jadi saudara terus ya memberikan kekuatan. Ayo dorong Bu, dorong. Dokter pun begitu saudara, betul? Suster perawat begitu. Ya. Tapi jangan dapat seperti saya, susternya galak. Dimarahin saya, bikin diam-diam, mau melahirkan berisik. Waduh, saya lihat mukanya, ya untung saya lagi nahan sakit. Kalau enggak tahu deh apa yang terjadi. Apa pendeta saya masih ada ya? Saudaraku dikasih Tuhan seperti itu. Kita memberikan kekuatan. Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat saudara, penghiburan buat saudara. Amin. Tapi kalau saudara nggak pernah tahu firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengerti semuanya? Semua ada kerjasama yang baik. Amin. Bagaimana karakter itu dibentuk saudara? Saudara, karakter dibentuk lewat pikiran yang benar, hati yang benar. Kalau pikiran saudara rusak, hati saudara kotor, maka melahirkan karakter yang rusak. Maka dari mana
maka kau akan melahirkan perbuatan yang benar. Coba saudara, kalau pikiran sudah kotor, pasti ngomongnya kotor, benar nggak? Saya pernah ketemu orang tuh ngomongnya jorok terus, kotor terus, porno terus. Ternyata memang otaknya itu suka yang jorok-jorok. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pikiran yang benar, hati yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Mengosongkan pikiran dari hati, dari segala sampah atau kotoran, dari segala tahayul, dari filsafat dunia, dan saudara mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan yang akan membersihkan pikiran dan perasaan saudara. Maka saudara itu penting untuk melahirkan karakter. Kalau saudara ada firman di sini, ada firman tersimpan di sini. Ketika orang memancing emosimu, engkau akan bisa mengendalikan dirimu. Karena ada apa? Firman. Firman. Kan Tuhan begitu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata. Selalu Yesus pakai firman. Karena Yesus pikiran hatinya firman. Dia adalah firman itu sendiri. Nah kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak bisa melahirkan karakter ilahi. Jadi penting saudara baca firman, jangan suka baca tahayul, baca filsafat dunia yang mengisi pikiran dan hati saudara. Itu di Facebook kan ada tuh. Apa kata Tuhan tentang Anda? Wih sedap. Saya kadang terpancing juga, penasaran apa kata Tuhan tentang saya. Itu apa kata Facebook tentang Anda? Apa kata Facebook tentang Anda? Facebook. Apa kata Tuhan nanti di Tuhan berfirman, bahwa diberkatilah kehidupanmu, masa depanmu. Engkau akan punya anak di tahun depan dan lain sebagainya. Wah amin katanya. Orang tulis itu juga amin. Padahal saudara bukan Tuhan. Suka baca tahayul. Coba lihat dulu tangan saya. Ibu kok jari tangannya ini garisnya tulisannya M. Berarti ibu miskin. Awas pulang-pulang lihat M. Wah berarti saya tulisannya ini garis tangan saya K. Kaya. Kemudian ada tuh zaman dulu kita punya permain beta miskin apa itu lagu beta kaya. Jadi wah saudara, orang-orang suka tahayul daripada firman Tuhan. Betul, siapa yang suka tahayul? Saya berjuang untuk melepaskan diri dari tahayul, percaya tahayul. Satu kali saudara saya lagi duduk cicak jatuh di atas. Katanya nanti sial. Jadi saya darah Yesus sial. Kesialan keluar darah Yesus. Ketakutan saudara. Karena percaya tahayul. Tapi giliran firman Tuhan sudah ngomong berkali-kali, sulit percaya. Tapi kalau orang bicara tentang tahayul, satu kali kita nggak bisa tidur. Saya waktu hamil saudara, orang bilang kalau katanya suami nggak boleh buat kekerasan, pengaruh. Ya, saat saya lagi hamil muda, Pak Gembala tuh ikan kan masih hidup. Dia bingung matinya bagaimana caranya. Tiba-tiba dia lempar di tembok, pepak. Saya langsung ingat tahayul. Kalau sampai hal begitu bisa terjadi sesuatu ke bayi, langsung saya darah Yesus. Tahayul menguasai pikiran kita daripada firman Tuhan. Nah kalau tahayul yang menguasai pikiran saudara, bisa nggak melahirkan karakter ilahi? Omong kosong saudara. Mari firman Tuhan yang menguasai pikiran hati kita supaya kita bisa melahirkan karakter ilahi lewat proses yang terjadi setiap hari. Karakter yang baik dibangun di atas pikiran dan hati yang baik. Karena itu penting saudara, kita menjaga pikiran dan hati kita dari segala pengaruh dan tontonan dan bacaan yang merusak. Jagalah hatimu dengan
segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, jaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati ini, pikiran ini harus dijaga menjadi serupa dengan Yesus. Dan ini adalah proses. Menabur pikiran menuai tindakan. Betul? Menabur tindakan menuai kebinasaan. Menabur karakter ilahi menuai kehidupan serupa Yesus. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita lakukan ini setiap hari. Kita lakukan ini setiap hari. Setiap proses yang terjadi, mari berjuang melahirkan karakter ilahi. Amin. Kalau saudara dibentuk, kalau nyalain orang terus, saudara nggak bisa berubah. Kalau saudara lagi dibentuk, saudara selalu cari kambing hitam, saudara nggak bisa berubah. Kalau saudara lagi dibentuk, saudara terus mencari kesalahan, maka saudara tidak bisa berubah. Mencari kesalahan orang lain, atau saudara menyalahkan Tuhan, saudara nggak bisa berubah. Masalah terjadi, proses itu untuk kita semua. Amin. Saudara mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, terimalah proses itu dengan sukacita. Berjalanlah bersama Yesus, jangan takut. Roh Kudus memberi saudara kekuatan dan penghiburan. Perhentian yang kekal di langit baru dan bumi baru, itu yang kita nantikan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian Bapa ajarku mengerti. Haleluya. Bapa ajarku pahami. Ajarku pahami
memiliki tugas untuk memuridkan. Dan biarlah Bapa, terlebih dahulu kami mau berubah, agar supaya kami layak, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, terlebih bagi keluarga kami terlebih dahulu, sehingga kami bisa memiliki dampak bersama keluarga kepada banyak orang. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Mohon Tuhan, kekuatan Kau berikan pada kami. Secara manusia mustahil untuk kami berubah, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, Engkau yang ada di dalam hidup kami, menuntun kami, menolong kami. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, kami menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang setiap hari melakukan firman Tuhan, sehingga dunia boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Pada saat ini Bapa, hamba akan memimpin umat-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah hamba-Mu yang bertugas pada saat ini untuk melayani perjamuan suci. Sebelum kami mengambil bagian di dalam pelayanan ini Bapa, mohon setiap pribadi kami Bapa layakkan. Ampuni dosa kami, kuduskan dan layakkan kami. Demikian pun seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian di dalam sakramen perjamuan suci, makan roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah. Bapa, layakkan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Bahkan roti dan anggur yang menjadi sarana pada saat ini, Bapa berkati, Bapa kuduskanlah, sehingga layak untuk kami makan dan minum. Terima kasih banyak Bapa untuk perkenanan-Mu atas kami pada saat ini. Kami boleh dilayakkan untuk masuk dan menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mengerti, silakan mengambil roti dan anggur yang ada. Yang belum, jangan ya. Biarlah kita boleh melakukan ini dengan pengertian yang benar. Dan ketika saudara melakukan sakramen perjamuan kudus, saudara mengambil komitmen untuk hidup serupa dengan Yesus. Bukan hanya sekedar makanlah dan minumlah roti dan anggur ini, tapi saudara berkomitmen untuk mengikuti jejak Yesus, serupa dengan hidup Yesus. Mari kita katakan pujian di keheningan, ku ucapkan janji. Cintaku abadi.
Ingatlah pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan yang dia kerjakan di kayu salib, mempertaruhkan nyawanya sendiri sampai kematian. Perjalanan hidup yang Yesus alami tidak nyaman di dunia ini. Bahkan saudara, dia didera, disiksa. Ia orang benar, tidak berdosa, tidak ada kesalahan di dalam dirinya, namun demi dosa umat manusia ia rela. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara yang percaya kepada Yesus? Relakah saudara dibentuk oleh Bapa untuk memiliki karakter ilahi, hidup serupa dengan Yesus? Relakah saudara pikul salib setiap hari? Mari saudara menjadi perenungan di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara berjuang mengerjakan keselamatan yang Bapa berikan? Ataukah saudara menganggap itu perkara yang remeh, perkara yang tidak berguna? Tanpa karya keselamatan yang Yesus kerjakan, maka sia-sialah kepercayaan. Bawa hidupmu kepada Tuhan, saudara. Kita akan masuk dalam sakramen pada saat ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Di tangan saudara ada roti dan anggur. Mari saudara pegang kedua-duanya, angkat di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati ini ya Bapa. Engkau menguduskannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Angkatlah saudaraku roti yang melambangkan tubuh Yesus dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya firman Tuhan? Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah anggur yang melambangkan darah Yesus dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya firman Tuhan? Minumlah. Salibnya, salibnya
segala kelalaian kami. Kalau Kau dapati Tuhan, di dalam setiap Tuhan perayaan ibadah kami masih banyak yang belum berkenan kepadamu. Kiranya Bapa, di hari-hari berikut yang Kau berikan pada kami akan memberikan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Jikalau di antara mereka ada yang sakit, Bapa jamahlah tubuh mereka, biarlah mereka boleh menerima kesembuhan daripadamu. Kalau ada yang Tuhan lagi lemah karena begitu banyak persoalan hidup yang dia alami, aku percaya Tuhan ketika ia mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan dia mau berkomitmen untuk melakukannya, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru daripadamu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau ada Tuhan Yesus yang dalam keadaan Tuhan berbeban berat, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kelegaan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat menanggungnya. Ya Bapa, Engkaulah pembela kami, pertolongan kami sepanjang hidup kami di dalam berjuang mengerjakan keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kalau sebentar setiap anak-anak-Mu akan memberikan persembahan di rumah Tuhan, biarlah kiranya Bapa memberkati setiap mereka dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada Ibu Lilis. Terima kasih Ibu Gembala. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi motivasi bagi kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan kita menjadi Injil yang hidup sehingga orang-orang dapat melihat Allah kita yang kita sembah. Amin. Terima kasih Ibu Gembala untuk seri firman-Nya. Kiranya berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam pelayanan dan keluarga dan di dalam segala. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kotak, silakan ke depan. Persembahan kasih, persembahan umum maupun persembahan pembangunan. Silakan Bapak Ibu bawa ke depan dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Ia baik, Ia telah memberikan berkat lebih yang dari kita perkirakan. Sebelum kita mau persembahan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kami membawa berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan mengembalikannya Bapa dengan sepenuh hati dan sukacita untuk dapat menopang pekerjaan-Mu, terutama lewat gereja kami, GSKI, Jemaat Yesus Kristus, dan juga berkat untuk sesama kami yang memerlukannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ke hadapan-Mu. Haleluya, amin. Selalu untuk
Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih buat setiap persembahan yang sudah diberikan. Saya melihat anak-anak sekolah minggu tenang ya, berarti mereka sangat menikmati ibadah sekolah minggu di bawah ya. Saya tidak melihat ada bising, ribut ya. Terima kasih buat guru sekolah minggu yang luar biasa menangani anak-anak, pasti tidak mudah ya, tidak mudah menangani anak-anak yang masih kecil. Tapi saya melihat agak tenang, berarti mereka mengikuti atau menikmati ibadah yang di bawah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang telah ambil bagian. Tetaplah setia sampai akhir hidup saudara. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sekaligus sebelum tutup saya akan memberitahukan bahwa pada hari Selasa akan segera dimulainya pengecatan gereja. Ya, jadi akan dilaksanakan pengecatan gereja. Jadi saudara tetaplah mendukung pekerjaan Tuhan yang sementara berjalan di tempat ini. Ya, sekiranya Bapak Ibu ada kelebihan makanan atau kue di rumah, boleh juga dibawa untuk tukang yang bekerja. Tapi untuk kepastian selanjutnya akan disampaikan di grup, karena tukangnya masih mencari alat-alat untuk dipakai dalam pelaksanaan pengecatan, karena lumayan tinggi, jadi membutuhkan alat-alat yang ekstra. Jadi tolong terus saudara berdoa, dan sekiranya saudara juga punya berkat, silakan untuk saudara bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan ingat setiap program yang berjalan tentunya sekretaris gereja akan terus mengingatkan saudara dalam grup untuk setiap kegiatan yang berjalan. Baik Waski, kalau saya tidak salah dengar dari koordinator Waski akan segera juga dilaksanakan. Ayo ibu-ibu tetap semangat ya, selama kita masih hidup diberi kesempatan untuk kita terus belajar. Amin. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir, tapi yang paling penting selama hidup kita mau belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan saudara. Lewat firman Tuhan yang saudara dengar, mari saudara lakukan dalam keluarga saudara. Kalau ada persoalan, ingatlah itu semua proses Tuhan. Jadi suami kasih istrimu, istri kasih suamimu, kasihilah mereka, kasih anak-anak, kasihi satu dengan yang lain. Jangan sampai tidak ada yang saling mengasihi. Perbedaan apapun untuk proses setiap kita, agar supaya kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang terjadi hari ini, di mana kami masih bisa mengadakan ibadah seperti ini ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk kesempatan di mana kami boleh terus belajar melayani Tuhan. Sekiranya Bapa, kami dapat mengakhiri semuanya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Bapa, ada yang beribadah secara online, dan ada juga yang datang di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya perlindungan daripada-Mu Bapa, malaikat surgawi Tuhan kirim menjagai kami, sehingga kami semua tiba di rumah dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Jangan lalai, karena kita tetap punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Tuhan berkati. Iya, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Ada pengumuman. Tadi sebagaimana Ibu Gembala telah nyatakan bahwa kita akan memulai pengecatan hari Selasa. Mohon terus dukung di dalam doa, karena cuaca saat ini